Informasi pertama dibuka dari informasi yang mulai hari ini hingga 21 Januari 2022. BMKG memperkirakan potensi curah hujan akan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat di Jabodetabek. Akibat hujan deras, sejumlah wilayah di ibu kota tergenang air. Peningkatan curah hujan yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam 3 hari ke depan terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Banjir terjadi di sejumlah wilayah. Hingga Rabu pagi ini, 19 Januari, genangan air pasca hujan deras masih tampak di Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Sejak pagi terdapat antrean kendaraan yang melintas menuju kawasan Cengkareng Raya. Kendaraan tersendat karena melewati jalan yang sempit dan terendam air dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm. Meski begitu, genangan air semakin surut karena hujan mulai reda. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Selasa siang menyebabkan wilayah Jakarta Barat terendam banjir. Salah satunya di Jalan Daan Mogot yang terendam banjir dengan ketinggian hingga 60 cm. Sebuah mobil yang nekat menerobos banjir bahkan mengalami mogok. Banjir yang tak kunjung surut diduga lantaran pompa air penyedot banjir rusak akibat tersumbat sampah. Di Jakarta Utara, Jalan Lodan Raya Ancol terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan karena luapan Kali Ancol. Akibatnya, banyak pengendara sepeda motor yang terpaksa memutar balik. Banjir juga terjadi di kawasan Gunung Sahari. Ketinggian air hingga 50 cm mengenangi jalan di 2 ruas jalur dari arah Senen menuju Ancol dan sebaliknya. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintasi kawasan ini harus mengalami mati mesin. Di Jakarta Pusat, banjir juga sempat merendam ruas jalan Bungur Besar Raya Kemayoran. Ketinggian air mencapai 50 cm. Meski genangan cukup tinggi, tak sedikit pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang nekat menerobos genangan. Akibatnya, banyak pengendara roda 2 yang mengalami mogok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan 19 titik di Jakarta tergenang pada Selasa kemarin. Meski demikian, Riza Patria memastikan genangan yang terjadi segera surut dalam waktu beberapa jam. Kan intensitas hujan meningkat, sudah disampaikan oleh BMKG Januari, Februari ada peningkatan intensitas dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu kami sudah menyiapkan kesiapsiagaan mulai dari apel, peralatan, semuanya, tempat-tempat pengungsian, logistik sudah siap, tenaga sudah siap. Namun demikian kami minta dukungan partisipasi seluruh warga harus hati-hati, memang ada genangan di beberapa titik, tapi kita pastikan genangan akan segera surut. Wakil Gubernur DKI juga menambahkan Pemprov DKI Jakarta juga telah siap siaga dalam menangani banjir. Pemprov DKI menyebut telah menyiapkan tenaga, logistik, dan tempat pengungsian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini banjir di wilayah ibu kota kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini berada di wilayah Kalideres, Jakarta Pusat. Putu, apakah masih ada permukiman warga yang terendam banjir hingga Rabu siang ini? Ya, selamat siang Radi. Tentu masih ada beberapa titik yang terdampak banjir di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang ada sejumlah area yang terdampak, misalnya saja di tempat saya berdiri saat ini di Jalan Raya 6, kemudian juga ada di Jalan Raya 8 dan juga ada di sekitar pasar dan juga rusun ini terdampak. Tetapi memang ketinggiannya ini variatif, Radi dan juga saudara. Dari arah depan di Jalan Kamal Raya ini memang ketinggiannya hanya berkisar di angka 20 sampai dengan 30 cm. Tetapi dari titik saya berdiri saat ini sampai dengan di titik Jalan Raya 8 ini ketinggiannya cukup signifikan, bahkan mencapai 60 sampai dengan 70 cm. Juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda meskipun air ini masih cukup tinggi di area ini, masih merendam beberapa area dan juga menghambat aktivitas warga, tetapi masyarakat yang tinggal di kawasan ini masih
tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tadi pagi ada beberapa yang memang tugasnya ataupun juga pekerjaan sehari-harinya adalah berdagang. Mereka tetap berdagang menggunakan gerobak keluar ke area yang airnya lebih surut, kemudian juga karena di area belakang sebelah kiri ini ada pasar, sehingga namanya Pasar Depok. Ini aktivitas jual beli pun tetap dilakukan karena tidak terlalu tinggi area yang kemudian maksud kami tidak terlalu tinggi air yang datang ataupun juga menutupi kawasan tersebut. Dan kalau Anda saksikan juga Radi dan juga saudara melalui layar kaca bahwa sebetulnya masyarakat yang ada di kawasan ini tidak memilih untuk mengungsi. Beberapa dari mereka yang memiliki rumah berlantai 2 ini memilih untuk tetap berada di rumah, kemudian menyelamatkan barang-barang berharga, naik ke atas ke lantai 2 dan tetap beraktivitas seperti biasa. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi dari beberapa warga yang memang sudah tinggal cukup lama di kawasan ini menyampaikan ini merupakan banjir terparah yang terjadi setelah beberapa tahun ke belakang ini tidak terjadi banjir. Biasanya memang faktor utamanya adalah hujan yang cukup deras karena situasinya di kawasan ini di Raya 6, 7, 8 kemudian juga di area pasar ini cukup rendah daerahnya. Kemudian juga saluran-saluran air ini tidak bisa menampung debit air yang cukup besar ketika terjadi hujan deras sehingga banjir pun tidak terhindarkan dan kemudian menutup sejumlah wilayah dan mengakibatkan masyarakat terhambat aktivitasnya. Radi. Ya, Putu, apakah banjir ini selalu terjadi jika hujan deras di sana dan antisipasi warga karena BMKG memprediksi akan ada peningkatan curah hujan 3 hari ke depan. Antisipasi warga seperti apa mendengar informasi ini? Ya Radi, sebetulnya jika curah hujan ini cukup deras tapi terjadi dengan durasi yang cukup singkat, maka banjir ini tidak akan terlalu besar ataupun juga waktunya tidak terlalu lama untuk kemudian air ini surut. Tetapi mengingat kemarin sempat terjadi hujan yang cukup deras, kemudian juga terjadi dengan waktu yang cukup lama, maka banjir terjadi. Lebih parah dan juga kondisi ini juga diperparah dengan adanya curah hujan yang kembali cukup tinggi yang terjadi pada dini hari sampai dengan tadi sekitar pukul 3 pagi. Sehingga sampai dengan saat ini memasuki pukul 11 siang, air ini masih merendam wilayah ini. Kalau tadi pertanyaannya adalah kemudian apa yang dilakukan warga, sampai saat ini warga masih memilih untuk tetap berada di rumah, menjaga barang-barang berharga, memilah mana barang yang harus diselamatkan dan juga dibawa ke tempat yang lebih aman. Tetapi sampai dengan saat ini dari warga sendiri memang memutuskan untuk tidak mengungsi terlebih dahulu dan tetap berada di rumah. Kemudian juga dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini kami pantau memang belum ada pompa-pompa air ataupun juga bantuan-bantuan dari Gulkarmat. Biasanya kami pantau jika terjadi banjir di suatu wilayah akan ada mobil-mobil dari Gulkarmat ataupun juga pemadam kebakaran yang membantu untuk memompa air ini keluar. Sampai dengan siang hari ini untuk di wilayah ini kami pantau memang belum ada aktivitas tersebut. Sehingga warga juga masih menunggu kapan kiranya air ini surut supaya bisa membersihkan rumah mereka, kemudian juga melanjutkan aktivitas seperti biasa. Radi, kembali ke Anda di studio. Baik, Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta Barat terkait banjir yang terjadi di sana.